Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Muhammad Surya Putra dengan NIM 040. Di sini saya membuat video ini yang digunakan untuk pemenuhan tugas UTS tengah semester atau TS dari mata kuliah Fisika Komputasi satu yang saya ambil dari pada semester ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang dua topik, yaitu mengenai eh, operating system atau sistem operasi dan juga aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu sistem operasi atau operating system atau biasa dikenal dengan OS merupakan perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengkoordinasikan sumber daya pada sebuah komputer termasuk hardware, software, dan juga data. Sistem operasi juga berfungsi sebagai jembatan antara user atau pengguna dan juga hardware atau perangkat keras. Sistem operasi memiliki banyak fungsi, di antaranya yaitu yang pertama, mengatur akses dan penggunaan perangkat keras. Artinya, sistem operasi bertanggung jawab untuk mengontrol penggunaan perangkat keras atau hardware seperti memori, CPU, disk drive, dan perangkat input atau output. Yang kedua yaitu menyediakan antarmuka pengguna. Sehingga sistem operasi menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, atau layar sentuh. Yang ketiga yaitu mengatur dan mengelola file. Di sini artinya sistem operasi menyediakan fasilitas untuk membuat, membuka, mengedit, dan menyimpan berbagai jenis file seperti dokumen, gambar, dan juga video. Yang keempat yaitu menjalankan aplikasi. Artinya sistem operasi juga bertanggung jawab untuk menjalankan aplikasi yang diinstal di suatu komputer tersebut. Yang kelima yaitu melakukan manajemen jaringan. Artinya, sistem operasi dapat melakukan manajemen jaringan untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet atau jaringan lokal. Dan ada beberapa jenis sistem operasi termasuk yang pertama yaitu desktop operating system, yaitu sistem operasi desktop yang digunakan pada komputer desktop atau laptop seperti Windows, macOS, dan Linux. Ada yang kedua yaitu mobile operating system atau sistem operasi mobile yang digunakan pada perangkat mobile seperti smartphone dan tablet seperti contohnya adalah hal ini yang sering kita ketahui yaitu Android, iOS, Windows Phone, dan juga ada dari Huawei yaitu Harmony OS. Yang ketiga yaitu embedded operating system atau sistem operasi embedded yang digunakan pada perangkat tertanam seperti mesin ATM, mesin pencuci piring, atau mesin fotokopi. Sistem operasi dapat dikembangkan menggunakan berbagai bahasa pemrograman termasuk C, C++, Assembly, Java, dan Python. Setiap sistem operasi memiliki arsitektur dan teknologi yang berbeda dan pengembang dalam hal ini perlu memahami arsitektur dan teknologi tersebut untuk mengembangkan aplikasi yang kompatibel dengan sistem operasi tersebut. Dalam keseluruhan, sistem operasi merupakan elemen penting pada sebuah komputer atau perangkat elektronik. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat mengakses dan menggunakan perangkat keras atau aplikasi pada komputer mereka. Oleh karena itu, sistem operasi sangat penting bagi pengguna komputer dan perangkat elektronik lainnya. Dalam artian, sistem operasi atau operating system merupakan dasar dari dalam komputer untuk menjalankan interface, untuk menjalankan aplikasi, dan serta untuk menjalankan perintah-perintah widget dan juga dalam komputer. Di sini untuk developer aplikasi, pemahaman tentang sistem operasi merupakan langkah awal yang sangat penting untuk dipahami. Sistem operasi sendiri terdiri dari berbagai lapisan atau komponen yang bekerja bersama untuk mengatur dan mengelola sumber daya pada sebuah komputer atau perangkat elektronik seperti yang saya katakan tadi. Beberapa komponen penting dari sistem operasi adalah kernel, driver, perangkat keras, dan juga user interface. Kernel merupakan inti dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak. Kernel juga memfasilitasi komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua yaitu driver perangkat keras atau driver hardware adalah ya dari sistem operasi yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat keras dengan sistem operasi seperti mouse, keyboard, printer, dan lain sebagainya. Driver perangkat keras memungkinkan perangkat keras
seperti printer, scanner, atau webcam untuk berkomunikasi dengan sistem operasi atau berjalan dalam komputer. Yang ketiga yaitu user interface adalah bagian dari sistem operasi yang berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna dan sistem operasi. User interface memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui berbagai perangkat input seperti keyboard, mouse, atau layar sentuh. Hal ini dapat dibuktikan dengan kenampakan atau antarmuka dari eh, jendela komputer kita tersebut, widget-widget, gadget, dan juga berbagai fasilitas yang ada dalam eh, suatu layar jendela dari komputer kita. Sebagai developer aplikasi, kita perlu memahami arsitektur dan teknologi yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengembangkan aplikasi yang kompatibel dengan sistem operasi tersebut. Kita juga sebagai developer aplikasi juga harus perlu memahami spesifikasi teknis dan persyaratan sistem operasi untuk mengembangkan aplikasi yang dapat berjalan dengan lancar pada sistem operasi yang digunakan oleh pengguna. Selain itu, diperlukan pemahaman untuk developer untuk perbedaan antara sistem operasi desktop dan mobile. Sistem operasi desktop seperti Windows, macOS, dan Linux biasanya memiliki spesifikasi teknis yang lebih tinggi dan membutuhkan aplikasi yang lebih kompleks. Sementara itu, sistem operasi mobile seperti Android dan iOS membutuhkan aplikasi yang lebih ringan dan mudah digunakan pada perangkat dengan layar kecil. Hal ini dapat kita eh, lihat bahwa smartphone semua eh, aplikasi di smartphone ini dapat menghandle dengan baik eh, apa untuk aplikasi-aplikasi yang dijalankan. Padahal pada smartphone mereka hampir 24 jam nonstop tidak mati. Sementara di desktop tidak berjalan secara 24 jam karena jika desktop dimatikan maka latar belakang dari setiap aplikasi yang berjalan akan dimatikan pula. Dalam keseluruhan, memahami sistem operasi merupakan langkah yang penting bagi seorang developer aplikasi. Dengan memahami sistem operasi, Anda dapat mengembangkan aplikasi yang kompatibel dengan sistem operasi yang digunakan oleh pengguna dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Untuk aplikasi saya akan bahas di berikutnya, yaitu kali ini yaitu apa itu sebuah aplikasi? Nah, di sini adalah sebuah aplikasi atau sering disingkat apps adalah program komputer yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas tertentu pada perangkat elektronik seperti smartphone, tablet, atau komputer. Dalam dunia modern yang semakin tergantung pada teknologi, aplikasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari karena mereka memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai hal dari perangkat mereka dengan cepat dan mudah. Aplikasi dapat dibagi menjadi berbagai jenis seperti aplikasi sosial media, aplikasi permainan atau games, aplikasi produktivitas, aplikasi keuangan atau finance, dan banyak lagi. Masing-masing jenis aplikasi memiliki jenis tujuan dan fitur yang berbeda-beda. Contohnya adalah aplikasi sosial media seperti Facebook, Instagram, dan Twitter memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang booming hari ini yaitu tentu saja TikTok dan juga YouTube. Berbagi foto dan video, serta mendapatkan informasi terkini tentang hal-hal yang mereka minati. Aplikasi games atau permainan seperti Candy Crush dan Fortnite, Mobile Legends, dan sebagainya memungkinkan pengguna untuk bermain game yang menyenangkan dan menantang. Aplikasi produktivitas seperti Microsoft Office dan Google Suite memungkinkan pengguna untuk mengelola dokumen, presentasi, dan spreadsheet. Selain itu, aplikasi juga dapat memiliki fitur-fitur seperti notifikasi, integrasi dengan layanan online, penyimpanan data, dan banyak lagi. Aplikasi dapat diunduh dan dipasang dari toko aplikasi seperti Apple App Store dan juga Google Play Store. Di dalam desktop juga terdapat seperti Microsoft Store dan juga di macOS juga terdapat store-nya masing-masing. Dalam pengembangan aplikasi, seseorang pengembang perlu memikirkan desain antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, serta membuat aplikasi bekerja dengan baik pada berbagai jenis perangkat dan sistem operasi yang berbeda. Hal ini sudah saya singgung dari sistem operasi bahwa di sini aplikasi harus dirancang sesuai dengan sistem operasi masing-masing karena sistem operasi setiap sistem operasi itu memiliki beda frame sehingga frame yang harus ditanamkan di dasar pada aplikasi harus menyesuaikan pada tiap-tiap sistem operasi. Selain itu, pengembang perlu memastikan bahwa aplikasi aman dan terlindungi dari serangan hacker atau malware karena ya kita tahu sendiri bahwa
data kita sudah dipegang oleh aplikasi, sudah dipegang oleh admin aplikasi. Karena kita membagikan data kita, data pribadi, bahkan data kehidupan sehari-hari, itu sangat rawan untuk disalahgunakan. Sehingga seperti malware ini penyalahgunaan data, seperti yang booming beberapa tahun yang lalu, yaitu ransomware. Dan ini sangat memungkinkan bagi pengguna aplikasi, pengguna smartphone, dan pengguna eh, desktop ataupun eh, perangkat lainnya. Dan untuk seorang developer aplikasi, jika seorang pengembang aplikasi akan memulai suatu eh, pembelajaran mengenai developing aplikasi, maka perlu memahami konsep dasar tentang aplikasi dan cara pembangunnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membangun aplikasi seperti desain antar muka atau interface, penggunaan yang baik, pemilihan teknologi yang tepat, serta pengujian dan debugging yang baik. Ya, sebelum memulai pembangunan aplikasi, kita harus seorang developer aplikasi harus memutuskan platform apa yang akan digunakan untuk membangun aplikasi yang diinginkan. Ada beberapa platform yaitu atau yang kita sebut sebagai sistem operasi seperti pada mobile, ada Android, iOS, dan Windows Phone. Dan masing-masing memiliki bahasa pemrograman dan framework yang berbeda-beda. Dan begitu pula pada desktop atau komputer ataupun pada laptop. Aplikasi harus menyesuaikan dengan frameworknya untuk sistem operasi masing-masing seperti Windows, ada Linux, dan juga macOS. Jika seorang developer aplikasi memiliki keahlian dalam bahasa pemrograman tertentu, maka dapat digunakan atau memilih platform yang cocok untuk keahlian tersebut. Setelah memilih platform yang tepat, developer perlu merancang antarmuka pengguna yang baik. Antarmuka pengguna atau UI adalah elemen penting dari aplikasi yang membuat pengguna merasa nyaman saat menggunakannya. Dasar antarmuka pengguna haruslah mudah dipahami, intuitif, dan juga sesuai dengan standar desain yang ada. Setelah merancang antarmuka pengguna, seorang developer dapat mulai membangun aplikasi. Aplikasi dapat dibangun menggunakan framework yang tersedia untuk mempercepat pembangunan aplikasi. Ada banyak framework yang tersedia seperti React Native, Flutter, dan Xamarin. Framework ini memungkinkan Anda untuk membangun aplikasi yang cepat dan responsif dengan sedikit usaha. Di dalam eh, Di dalam desktop juga ada yang namanya itu GitHub dan lain sebagainya. Setelah membangun aplikasi, seorang developer perlu melakukan pengujian dan debugging untuk memastikan bahwa aplikasi yang dibuat telah berfungsi dengan baik dan terhindar dari kesalahan. Penting untuk melakukan pengujian pada berbagai perangkat dan sistem operasi yang berbeda untuk memastikan bahwa aplikasi yang dibuat dapat berjalan pada berbagai platform. Terakhir adalah untuk seorang developer aplikasi dapat mengirimkan aplikasi yang telah dibuat ke toko aplikasi seperti Google Play atau App Store agar bisa diunduh oleh pengguna. Pastikan untuk mengikuti panduan yang tersedia pada platform toko aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi yang telah dibuat memenuhi syarat untuk dapat diunggah. Dalam keseluruhan, membangun aplikasi adalah proses yang kompleks, namun sangat bermanfaat jika dilakukan dengan baik. Dengan memahami konsep dasar tentang aplikasi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan, seperti mengetahui dasar-dasar framework atau operating system untuk masing-masing operating system, maka pembuatan aplikasi ini dapat sinkron dengan tiap-tiap aplikasi operating system yang berbeda. Aplikasi adalah bagian penting dari kehidupan modern dan terus berkembang dengan teknologi yang semakin maju. Dengan aplikasi yang tepat, pengguna dapat melakukan banyak hal dari perangkat mereka, dari bermain game hingga mengatur keuangan mereka. Cukup sekian pembahasan mengenai sistem operasi dan juga aplikasi yang saya sampaikan. Eh, untuk kesalahan ataupun hal-hal yang tidak yang dibingungkan, boleh untuk teman-teman untuk bertanya, memberikan opini, memberikan gagasan, apapun yang di dalam dipikirkan dapat ditulis dalam kolom komentar di bawah. I think this is the last. So I hope you enjoy this video and hope you get the help from this video, get the benefit from this video. So, uh, guys, I think this is the end of this video. So,
See you soon, guys. Bye.